di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bersama saya Bayu Pradana dan Gestar seperti biasa kedatangan sosok-sosok muda yang bertalenta dan penuh karya. Di mana kali ini sudah bersama saya yaitu Tuan Rajo. Halo Kak Bayu. Hampir keselip. Hampir, Saking tipis. seneng ya, tipis. Apa kabar? Baik, baik. Baik ya, masih semangat. Semangat, harus selalu semangat dong. Harus selalu semangat. Kak Bayu gimana, sehat? Pastinya harus sehat. Kalau nggak sehat nggak boleh di sini. Betul pastinya. juga. Liv. Ya. Jadi cerita sedikit terkait nama kamu. Iya. Nama kamu kan Alif Maulana, tapi Iya. di panggung Alif Tuan Rajo. Iya. Dari mana dapat Tuan Rajo ini? Tuan Rajo itu sebenarnya nama keluargaku. Jadi Hmm. nama panjangku adalah Muhammad Alif Maulana Tuan Rajo. Gitu. Artinya kamu asli mana tuh berarti? Asli Lampung aku. Oh, Lampung. Aku keturunan 4 keturunan sebenarnya sih. Ayahku Lampung dan Majalengka, ibuku Padang dan Pontianak. Oke, Indonesia ya. Indonesia. Jadi kayaknya kalau ke rumahnya banyak makanan seluruh Indonesia, ke rumah Alif aja nih kita nih. Nah, Liv, kamu itu mulai bermusik ini sejak umur 6 tahun. 6 tahun betul. 6 tahun. Gimana tuh bisa awalnya bermusik? Aku dari dulu emang seneng nyanyi ya. Dari kecil suka dikasih kaset-kaset musik sama mamaku kayak Bon Jovi. 6 Terus tahun dengerin Bon Jovi. iya. Luar biasa. Terus aku dikasih juga CD Ricky Martin waktu itu yang Viva La Vida ya. Iya. Living La Vida Loca. Viva La Vida Loca, Sorry. Viva La Iya. Vida Coldplay ya. Coldplay betul. Gitu, Living La Vida Loca gitu. Dan aku suka nyanyi-nyanyi lagu itu dulu waktu kecil gitu. Akhirnya sama ibuku sama orang tuaku dilesin lah untuk nyanyi gitu. Jadi mau udah kelihatan dari kecil gitu sukanya ke arah musik Iya, gitu. Terus waktu kecil tuh favorit lagunya apa? Waktu kecil paling favorit It's My Life Jovi. It's My Life Bon Jovi. Anak 6 tahun lagu favoritnya Bon Jovi. Jadi aku dulu waktu 6 tahun itu kan dilesin di Purwacaraka ya. Dan di Purwacaraka itu suka ada acara konser tahunan mereka lah gitu. Dan aku datang ke acara itu, aku nyanyi pakai jaket kulit, pakai celana kulit, Oke. celana kulit ketat gitu, terus nyanyi di atas panggung jingkrak-jingkrak. Iya, jingkrak. Yang lain sisanya orang dewasa semua lah gitu. Kaget nggak tuh orang-orang waktu itu? Kayaknya kaget ya, aku juga nggak inget. Nah, Liv, ngomong-ngomong les juga kamu kan dulu sebenarnya pernah dikursusin piano gitu Iya. kan. Tapi ternyata lebih tertarik bermain bass. Iya. Kenapa tuh? Aku sebenarnya senang juga bermain piano, tapi bermain bass itu kejadiannya pas aku kuliah. Dan sebenarnya di kampusku mungkin banyak orang ngambilnya gitar, ngambil piano, ngambil vokal gitu. Aku ngambil vokal juga dan minorku aku ambilnya bass akhirnya. I see. Karena menurutku banyak yang butuh nih basis di sini gitu. Biar banyak temen aja lah, biar banyak masuk ke grup sana kemari gitu ya. Banyak Gitu. grup ya. Iya. Jadi handphonenya bunyi terus. Iya. Nah, Liv, kamu kan umur 12 tahun ini mulai ngeband, betul? Iya betul. Itu berarti di sekolahan atau seperti apa? Di sekolahan ya. Di sekolahan. Kamu kayak menginisiasi bandnya atau kamu diajak? Awalnya aku diajak sama kakak kelas waktu itu. Ya aku waktu itu masih kelas 1 SMP. Diajak nyanyi sama anak-anak kelas 3 SMP ya. Waktu itu untuk acara pembukaan pendaftaran ulang sekolah kalau nggak salah atau gimana gitu. Jadi aku diajak nyanyi lah gitu. Dan itu pertama kali aku terjun ke band lah. Pertama kali terjun ke band sebagai Sebagai penyanyi. vokalis. Terus gimana rasanya? Deg-degan nggak? Deg-degan, cuman aku somehow selalu seneng sih di atas panggung. Gitu. Selalu happy. Artinya itu bukan pertama kali kamu manggung kan ya? Enggak. Karena kecil udah sering manggung. Iya betul. Oh gitu, tapi beda pressure-nya. Rasanya beda karena kali ini aku bareng sama orang-orang lain kali ya. Maksudnya lebih Sebagai grup gitu ya? sebagai grup gitu. Yang artinya kalau misalnya aku membuat kesalahan atau apapun itu menjadi tanggung jawab satu grup ini gitu. Bukan cuman tanggung jawab diriku sendiri, yang biasanya aku kalau manggung itu juga sendiri soalnya ya gitu. Jadi apapun kesalahannya ya itu salahku sendiri, yang rasain aku sendiri gitu. Orang-orang lain mah nggak terpengaruh oleh itu gitu. Artinya ngeband ini
mengajarkan kamu hal baru juga ya, untuk Iya, istilahnya bekerja sama, iya, kemudian ya bertanggung jawab juga kan dengan segala iya, apa yang dilakukan. betul. Kemudian melanjutkan kuliahnya di Birmingham, Iya, di Inggris. iya. Kenapa harus Birmingham? Apakah emang cita-cita waktu itu ngincer? Ngincernya Inggris Mhm, waktu itu. mmm. Tuh, Birmingham, kenapa Kenapa mau ketemu Birmingham? siapa? Mau masuk One Direction? Siapa tahu ketemu Simon Cowell kan. Ah, ya betul di Nggak ada hire yang ya. tahu gitu. Simon Terus? Cowell lagi jalan-jalan. Ya, anyway, aku waktu itu emang pengen ke UK karena em, aku waktu itu harus orang tuaku mengharuskan aku untuk kuliah, namun aku ingin kuliahnya musik gitu. Dan awalnya emang mau kuliah musik di Indonesia, tapi ketika orang tuaku bertanya-tanya dan aku juga bertanya-tanya ke sekitar gitu ya, mendingan ke luar negeri aja gitu. Oke deh, kita coba deh cari ke Australia awalnya sebenarnya. Cuman pas di Austria, pas sorry, pas aku datang ke acara Unifair gitu ya, terus habis itu berkenalan dengan beberapa orang-orang yang mungkin cukup cukup berpengaruh di musik juga Oh, di kali ya musik, gitu. oke. Dan menyarankannya untuk ke Inggris aja, kenapa enggak gitu. Biaya hidupnya sama dengan di Australia gitu. Bahkan lebih murah di Inggris biaya hidupnya. Dan akhirnya kuliah di Dan akhirnya Birmingham, kuliah di di Birmingham. Inggris, ambilnya popular Popular Music Performance. music Ya, performance. Belajar apa aja tuh kalau di popular music performance? belajar Kalau untuk misalkan jurusan musik, ya oke musik. Tapi kalau ini ada performance-nya juga, ya, gitu. Ada popularnya juga. Gitu. ya. Apa aja dipelajarin di sana? Popular sebenarnya lebih ke pop, maksudnya pop music Ah, I see. gitu. Untuk performance-nya kita belajar performing arts, terus kita juga belajar untuk arrangements, untuk music production, untuk songwriting gitu. Jadi performance of any kind di atas panggung maupun di balik panggung juga. Di balik panggung juga. Jadi Iya, bukan cuma di depan panggung doang, iya, tapi di balik panggung. iya. Banyak banget ya belajarnya. Banyak banget. Ya, kita Sulit nggak juga sih? lumayan sih, lumayan intens mungkin ya. Lebih Aha. tepat, kata yang lebih tepat itu. Sulit mungkin by doing over time akan lebih easier ya. Hmm. Gitu. Cuman sulitnya adalah di awal tuh intens aja sih. Oh, lebih intens di awal gitu ya. Iya. Kamu di sana sempat berkarir juga nggak? Atau kuliah aja fokus? Aku sempat bikin band di situ. Oh ya? Gitu. Apa Ya. namanya? Namanya The Clinks. The Clinks. Gitu. Iya? Kita ini waktu itu aku main bass di band itu Aha. dan penyanyinya yang namanya Sophie. Dia itu bikin nama itu karena waktu itu kita lagi cheers gitu lah ya, dan Oh, gelas ketemu Clinks. gitu. Oke. Kenapa nggak clink saja? The Clinks Iya. gitu. Untungnya tosannya gelas ya. Iya betul. Kalau waktu itu makan bakso kan bunyinya bukan The Clinks. Tong 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 ya, The tong tong namanya. Kalau tosan prok. Gitu. Prok ya. Oke, terus di The Clinks itu berarti manggungnya dari mana ke mana tuh dulu? Kita manggung di berbagai festival, kita juga waktu itu ikut Battle of the Bands gitu ya, kayak kompetisi band lah gitu, dan kita menang dan akhirnya kita juga dimasukin ke festival tersebut, festival blues and rock gitu. Terus kita juga sempat di hiring oleh independent label lah waktu itu gitu, sign oleh independent label untuk bikin satu album. Udah sempat bikin satu album. Iya. Berarti. Udah Itu keluar satu genrenya album. apa sih The Clinks? Pop rock sih sebenarnya Pop ya. rock. Iya. Berarti konsisten ya dari umur 6 tahun sukanya di situ-situ ya genrenya ya. Iya, emang kayaknya bawaannya udah kayak gitu. Bawaannya udah kayak Setelannya gitu. udah kayak gitu. Masih komunikasi dengan anak-anak The Clinks. Masih. Actually tahun lalu drummernya The Clinks itu juga namanya Josh Holmes. Dia penyanyi, sekarang menyanyi juga di musiknya pop punk gitu ya. Dan tahun lalu kami mengadakan tour bareng di Indonesia gitu, joint tour lah gitu, co-headlining tour.
Oh, berarti sering-sering lah ajak mereka ke Indonesia ya, Iya. supaya kita dapat benefit juga di pariwisata. Iya. Sambil menyelam minum air nih kita nih. Iya. Terus apa Liv yang akhirnya membuat kamu, oke kita balik ke Indonesia gitu. Aku balik ke Indonesia untuk berkarir. Mmm, keharusan karena visa Oke. Dan keluarga. dan keluarga. Pulang nak. Iya. Aku anak satu-satunya ya, Oke. gitu. Mamaku juga walaupun mamaku juga senang aku di luar, tapi aku juga tahu lah aku pun juga kangen dengan mereka, gitu, orang tuaku. Jadi pulanglah. Iya. Berapa lama berarti di Birmingham total? 2,5 tahun. Ah, 2,5 tahun. Nah, ada perbedaan nggak berkarir di Indonesia dan di Inggris sana? Perbedaannya mungkin opportunity-nya lebih Tahan, kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Tetaplah di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. jelas ya, nggak cuman berkarir apalagi di musik gitu, nggak cuman harus mencapai Masih di Gestar karena setiap tamu adalah bintang dan masih bersama kita semua ada Alif Tuan Rajo yang ada di sini. halo. Tadi masih punya utang nih Alif cerita perbedaan antara berkarir di Indonesia dan juga di Inggris gitu. Iya. Bedanya apa sih, Rif? Kalau Udara ya. selain udara, cuaca Heeh. dan suhu ya, Suhu. dingin banget di sana. Di sini dingin, Rif, kalau di minimarketnya. Betul. Kalau di ruangan ini Nah, di juga. ruangan ini juga dingin. Jadi apa bedanya? Kalau di sana mungkin opportunity-nya lebih jelas ya. Nggak cuman berkarir apalagi di musik gitu, nggak cuman harus mencapai apa ya, prestis atau level tertentu gitu untuk mendapatkan peluang pekerjaan Nice sih. musik gitu. Jadi aku waktu itu pun pernah mendaftar untuk ikut ke promote gitu untuk menjadi penyanyi mereka, dan mereka akan menyalurkan aku untuk ke acara-acara wedding atau apa gitu dengan gaji yang cukup stabil dan juga pendapatan yang stabil dan cukup gitu. Oke, kalau di Indonesia kayaknya agak struggling. Iya gitu. Kalau di Indonesia kita harus mencari sendiri ya event-event kayak gitu. Walaupun emang ada yang besarnya juga ada organisasi promotor seperti itu gitu. Cuman untuk up and coming itu agak sedikit berat sebenarnya kalau di Indonesia gitu. Oke, aku balik lagi nih ke tahun 2014. Kamu pernah menulis lagu judulnya Can't Stop, kan? Yang mana ini nggak dikenalin juga ke publik gitu. Alasannya apa? Kenapa nulis lagu susah-susah tapi nggak dikenalin ke publik? Can't Stop itu nih risetnya bagus ya. Bagus dong. Hebat banget loh. Tuh, ada di pojokan situ tuh Kang risetnya. Wow. Oke. Can't Stop, aku bikin lagu itu mungkin sebagai latihan juga kali ya gitu. Itu pun lagu pertama yang aku tulis tentang kisah romansanya temanku. Oke. Gitu. Dan waktu itu dia juga lagi apes dan segala macam. Anyway, kenapa nggak dirilis? Karena pada saat aku kuliah terutama gitu ya, aku merasa bahwa aku ingin untuk saat ini aku pengen membahas mungkin hal-hal yang di luar percintaan. Oh gitu. Untuk saat ini. Nah kan di sini yang lagu percintaan. Betul. Jadi challenging juga ya. Iya. Emang nyari susah aja kayaknya. Susah. Jadi tantangan bahasa bagus ya. Iya benar. Terus. Ya. Ya akhirnya Can't Stop itu nggak dirilis dan nggak dijadiin. Waktu itu sempat produksi sebentar gitu, abis itu dan waktu itu drummernya juga aku dapat kesempatan dengan drummernya Mas Agung Gimbal, drummer Dewa, yang mana aku sangat berterima kasih sama dia juga. Cuman sayangnya lagu itu memang belum di waktu yang tepat untuk dikeluarkan. Do you see that one day Can't Stop ini bisa kamu remake? I think I do actually. Ya kan? Yeah.
Oke, kita tunggu mungkin nanti ya. Ya. Jadi yang terakhir apa single? Single yang terakhir yang baru banget rilis 2 minggu, beberapa minggu yang lalu lah. Itu judulnya The Mask. The Mask? The Mask. Oke. Tuh. Tentang apa itu? Itu tentang, sebenarnya itu dari diriku sendiri yang ingin melepas mask Oh, topeng. yang dia pakai pada saat bertemu dengan orang-orang lain gitu. Ini kan cerita diri sendiri berarti, dari diri sendiri. Iya. Tuh. Jadi Apakah selama ini merasa harus pakai topeng? ya selama ini aku merasa aku harus berusaha untuk menirukan sesuatu atau berusaha untuk menjadi sesuatu yang mungkin orang lain inginkan gitu. Pleasing people standard. Pleasing people, ya gitu. People pleaser in a way gitu. Dan yang akhirnya membuat diriku sendiri kewalahan dan membuat aku juga agak disjointed mungkin dengan diriku ya gitu. Makanya aku membuat lagu ini untuk mengencourage diriku dan orang-orang lain juga untuk melepas topengnya, karena menurutku juga being yourself is far more valuable than you try to be other people. Ini kan dari cerita sendiri gitu, dalam diri sendiri, curahan hati gitu. Cuman ada nggak sih strugglingnya untuk menulis lagu, ya ini kan bukan soal percintaan gitu kan ya, tentang emotion, terus juga ya bisa dibilang juga mental health maybe ya kan. Itu ada nggak mungkin tantangannya dalam menulis lagu ini? Tantangannya mungkin lebih ke balik ke root emosi yang tepat. Itu yang susah sih menurutku gitu, karena kalau misalnya kita merasa sedih, galau itu ya mungkin ada kesulitannya tersendiri juga dengan membuat kata-kata yang lebih puitis dan segala macam ya. Cuman untuk menulis lagu cinta, emosinya udah tertanam tuh gitu. Ini misalnya lagi patah hati, ya udah ini tentang patah hati nih, udah clear gitu. Cuman kalau untuk membuat lagu-lagu yang di luar itu menurutku agak susah, karena kita pun gak dengan mudahnya ngelihat, berkaca ke diri sendiri dan apa sih sebenarnya yang dirasain. Ya. Jadi itu sih yang sulitnya. Berarti kadang ngeliat ke orang lain lebih mudah daripada ngeliat ke diri sendiri. Betul, ya. Oke, cukup challenging ya untuk membuat lagu-lagu. Terus ke depannya apakah masih dalam waktu-waktu dekat ini, apakah rencananya masih berkutat dalam genre tersebut, dalam tema-tema tersebut? Masih. Aku masih mungkin untuk ini single-single yang ku rilis, dan mudah-mudahan di tahun depan sudah rilis album. Amin. Dan amin. Dan album tersebut mungkin menjadi highlight dari semua tulisanku yang saat ini gitu. Amin, semangat ya, 2025 tinggal 5 bulanan. Cepet banget ya. Tetap semangat loh ya. Tapi dalam waktu dekat apakah mungkin ada rencana-rencana juga yang fans-fansnya Alif harus tahu? Untuk rilisan saat ini saya lagi produksi dulu gitu. Dan tapi untuk manggung tanggal 28 ini aku akan show, dan tanggal 12. Iya. Tanggal 12 aku ada show di Merchant Bros. If you guys want to come, please come and enjoy the show. Luar biasa. Ada acara nih, ada gig bentar lagi ya. Yuk nonton, kita dukung musisi-musisi. Alif maksud saya, kepleset lagi ya. Alif, coba dong ngomong, mau promo apa sama teman-teman yang di rumah? Mungkin The Mask? Iya, bagi teman-teman yang di rumah semuanya, The Mask di Spotify, di YouTube, di Apple Music, di any kind of DSP that you guys prefer gitu. Search aja Alif Tuan Radjo. Tulisannya tulisan jadul tapi TOEANRADJO. Radjo. Gitu, Tuan Radjo. Dan social media pun Instagram, follow ya. TikTok semuanya Alif Tuan Radjo.
So there TikToknya tapi nggak aktif, tapi nggak apa-apa. Apa kan IG-nya Follow aktif. aja dulu, Ya, IG-nya follow aja dulu ya kan, siapa tahu bisa memberikan semangat kepada Alif Ya. untuk tetap berkarya gitu kan ya. Pastinya kita harus terus dukung untuk musisi-musisi kayak Alif Tuan Rajo ini untuk terus berkarya dan sukses terus Alif. Semoga tadi apa yang menjadi rencana ke depannya, mau yang jangka panjang, jangka pendek, semuanya bisa terrealisasi. Amin. Sukses ya. Thank you udah main ke Gestar. Iya, makasih banyak. Thank you Alif. Thank you. So that was Alif Tuan Rajo dengan karya-karyanya yang mana sejak masih muda 6 tahun tadi Alif sudah mulai terjun ke dunia musik dan akhirnya bisa melanjutkan kuliah ke Birmingham, Inggris. Dan bukan hanya kuliah saja tapi juga Alif ini bisa berkarya di sana yang artinya juga membawa harum nama Indonesia. Kita dukung terus musisi-musisi hebat tanah air supaya gelantika musik di Indonesia ini juga terus bergemilang ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan Gestar. Tetap saksikan Gestar dengan bintang tamu lainnya yang pastinya bisa menginspirasi Anda di rumah. Dan saya Bayu Pra, pamit undur diri, tetap saksikan Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bye-bye. Choosing to exist in this life, oh, you can tell me. Feel alone would seem to last, oh, it's a brave word. Try to stop this war, we'll face it all away. Try to comprehend, we'll come back strong. Believe it's there. We'll face it all. There's light inside of us. Just take away all the mask we wore. It's a sweet dream, this world, it's just illusion. So take what you can get, believe in yourself, oh, it's all worth it. Try to stop this war, we'll come back strong. Believe it's there. We'll face it all. There's light inside of us. Believe in us. Beneath the pain, beneath the rain, they'll fade away. Along the way, we'll light the sky far away. Believe it all, believe in us. Beneath the pain, beneath the rain, they'll fade away. Along the way, we'll light the sky far away. Believe it all, believe
And there's light inside of us. Just take away the mask we wear. We live in vain. We're hiding from the pain. The mask